Hai, selamat datang di channel Sang Murid. Setiap orang yang masih ingin belajar adalah murid. Kali ini Sang Murid akan membahas teori evolusi. Langsung saja ke topik. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk membantu mengembangkan channel ini. Tinjauan Sang Murid terhadap teori evolusi dan asal-usul manusia. Teori evolusi adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari organisme yang telah mengalami perubahan atau evolusi dalam kurun waktu sangat lama, bahkan bisa mencapai ribuan tahun. Salah seorang tokoh teori evolusi adalah Charles Darwin. Ia menuangkan pemikirannya tentang evolusi dalam bukunya yang terkenal, The Origin of Species. Disadari atau tidak, teori ini berdampak pada pemikiran kita terhadap semua makhluk hidup, termasuk pada manusia, sehingga muncullah pandangan yang mengatakan manusia berasal dari kera. Pernyataan para ahli evolusi didukung oleh fakta penemuan-penemuan manusia purba yang mirip dengan kera. Walaupun sebagai orang awam, kita mungkin ragu-ragu apakah penemuan itu benar-benar tulang belulang manusia. Akan tetapi, penemuan itu malah menambah pengesahan pandangan bahwa manusia itu berasal dari kera. Mungkin teori ini telah mempengaruhi cara pengklasifikasian makhluk hidup yang kita terima di sekolah-sekolah sebagai salah satu materi mata pelajaran biologi, di mana manusia dimasukkan ke dalam ordo yang sama dengan monyet dan kera, yaitu ordo primata. Lepas dari benar tidaknya teori tersebut dan bahwa penemuan-penemuan tersebut adalah benar-benar tengkorak manusia purba, ada beberapa tinjauan yang menarik untuk disimak terkait teori evolusi ini. 1. Berbagai teori tentang asal-usul makhluk hidup seolah mendukung teori evolusi. Lalu, apa saja teori asal-usul makhluk hidup? A. Sebuah teori tentang asal-usul makhluk hidup yang disebut teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi tidak ada makhluk hidup yang berasal dari makhluk tak hidup. Ini seperti telur dengan ayam, yang berasal dari telur dan telur berasal dari ayam. Teori ini berbeda dengan teori generatio spontanea. B. Generatio spontanea. Teori ini telah ada sejak zaman Yunani. Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Ia melihat bahwa belatung berasal dari daging yang busuk. Itu adalah hasil pemikiran pada masa itu yang dianut oleh banyak orang, bahkan sampai pada zaman modern. C. Teori abiogenesis yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup yang berubah menjadi makhluk hidup akibat reaksi-reaksi kimia dan berlangsung sangat lama. Teori abiogenesis dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Selatan bernama Harold Clayton Urey, menyebutkan bahwa kehidupan berasal dari materi tak hidup, namun tidak secara spontan seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles. Teori evolusi jelas berhubungan erat dengan asal-usul makhluk hidup. Menurut para ahlinya, evolusi terjadi karena dua penyebab, yaitu seleksi alam dan variasi genetik sebagai cara adaptasi terhadap lingkungan. Menurut Darwin, seleksi alam menyebabkan makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Contohnya, jerapah berleher pendek punah karena tidak mampu menggapai daun-daun dari pohon yang tinggi, sedangkan jerapah berleher panjang dapat bertahan sampai sekarang karena mampu mencapai daun-daun dari pohon yang tinggi untuk menjadi makanannya. Evolusi dapat terjadi karena perubahan susunan genetika makhluk hidup yang menyebabkan perubahan pada makhluk hidup itu. Perubahan-perubahan genetik terjadi sebagai usaha adaptasi terhadap lingkungan. Perubahan gen ini tentunya ada yang menguntungkan, yang membuat dapat bertahan hidup terhadap lingkungan, sebaliknya ada yang merugikan. Lalu apa hubungan teori evolusi dan asal-usul makhluk hidup? Mari kita lihat satu persatu. 1. Teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, tetapi tidak mampu mengetahui dari mana manusia berasal, atau dari mana kehidupan pertama berasal. 2. Teori abiogenesis yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup melalui proses kimia belum dapat dibuktikan sampai sekarang. Kalaupun teori abiogenesis ini benar adanya, maka manusia tentunya berasal dari makhluk yang sangat sederhana yang mengalami evolusi hingga mencapai bentuk yang sempurna seperti sekarang. 3. Teori generatio spontanea pun tak mampu menjawab dari benda mati mana manusia berasal. Apakah manusia lahir dari daging ikan yang busuk sama seperti belatung? 4. Teori evolusi tidak menjelaskan bagaimana asal-usul makhluk hidup pertama. Yang dikemukakan oleh teori evolusi hanyalah perubahan-perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, termasuk manusia. 5. Bagi teori evolusi, manusia berasal dari makhluk hidup lainnya sebagai puncak dari evolusi, dan bukan makhluk yang dari awalnya sudah seperti sekarang ini. Sudah semestinya teori evolusi ditempatkan sebagai kelanjutan teori asal-usul makhluk hidup, walaupun semua teori di atas tidak mampu menjelaskan dengan tepat dari mana manusia berasal. Bahkan eksistensi manusia pada teori-teori ini tidak dapat dipertahankan.
Sekalipun semua teori di atas benar pada domain binatang dan tumbuhan, tetapi manusia belum tentu termasuk di dalamnya, karena manusia memiliki kompleksitas yang jauh lebih rumit dari makhluk hidup lainnya. Hal yang nyata yang dapat kita lihat adalah pada kecerdasan, belum pada kemampuan sosial dan spiritual, hal yang sangat terbatas ditemukan pada binatang. Dari sini mungkin kita harus lebih percaya tentang teori terakhir yang disebut teori penciptaan khusus. Bukan maksud sang murid menolak mentah-mentah teori-teori yang lain. Sekurang-kurangnya ada segelintir kebenaran di dalamnya. Kalau bukan segudang, sekalipun kesalahannya juga tidak dapat dipungkiri. Setidak-tidaknya kita pantas memberikan apresiasi atas berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumbangan dari teori-teori tersebut. Nah, itulah tinjauan tentang teori evolusi dan asal-usul manusia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video berikutnya.